Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat wali murid kelas 41. Semoga selalu diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur ya Allah ya, dan rezeki yang luas, halalan thayyibah ya Allah, dan agar bisa membimbing Ananda semuanya ya menjadi anak soleh dan soleha. Dan yang saya banggakan Ananda murid-murid kelas 41, semoga puasa tahun ini menjadikan Ananda menjadi anak-anak yang bertakwa ya, yang selalu taat dimanapun berada, mengingat, merasakan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Jujur di mana saja, bertakwa di mana saja. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini tanggal 21 April 9 Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Kita lanjutkan materi kita masih di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks fiksi ya. Karya sastra yang bercerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi, bukan berdasarkan kejadian nyata, cuma imajinasi saja. Itu ada di halaman 3 ya. Silakan dilihat di LKS daerah tempat tinggal. Di buku paketnya yang tema ya hak itu kemarin kita sudah belajar macam-macam cerita fiksi, dan contohnya itu petani jagung yang sabar dan jujur kan ya. Kita sudah tahu ada tokoh yang sangat sabar dan jujur, akhirnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang jujur. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu cerita rekaan, imajinasi, teks fiksi. Banyak sekali amanat ya, pesan yang disampaikan oleh pengarangnya. Ya. Nah, itu ada ciri-cirinya ya. Teks fiksi ciri-cirinya ada 6 ya, tapi maksimalnya dihafalkan 3 nih boleh. Pertama, sifatnya tuh biasa teks fiksi imajinasi, rekaan. Yang kedua, kebenarannya relatif, tidak mutlak. Kalau yang mutlak kan misalkan saya lahir ya, misalkan Ustadz lahir di tanggal 27 Maret tahunnya 82, itu benar ya. Tapi kalau untuk teks fiksi yang nggak nyata, hayalan, itu bisa nggak benar ya. Nah, begitu ya maksudnya. Atau Al-Quranul Karim atau Al-Hadis itu ada kebenaran mutlak biasanya. Mutlak ya. Kejadian Fir'aun itu ada benar ya. Kejadian Nabi Musa, kejadian Ibrahim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibakar ya, tidak mempan. Nah, itu juga merupakan kebenaran mutlak, bukan dongeng. Betul? Jadi Al-Quran itu adalah benar-benar, namanya disebut teks non-fiksi. Nah, ini kita teks fiksi, legenda. Ada berapa kemarin ya? Nanti ada sekitar, kita lihat di bukunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, macam-macam teks fiksi ya. Tapi yang pertama kita belajar ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri fiksi, cerita fiksi ada yang pertama bersifat rekaan, yang kedua memiliki kebenaran yang tidak mutlak, dan yang ketiga bahasanya bersifat sindiran. 4, tidak memiliki sistematika yang baku, sasarannya emosi atau perasaan aja ya. Yang keenam memiliki pesan moral, itu yang saya tadi sampaikan ya, dihafalin ya, setidaknya 3 ya dari 6. Ananda kemarin kita sudah tahu ada 7 macam-macam cerita fiksi, kita singkat nova ya. Nova, novel, fabel.
Kodok. Kodok, C-nya 3. Kodok. Ko-nya komik, ya, do-nya dongeng, ya, C-nya ada 3, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita silat. Itu semuanya teks hayalan, fiksi, fiktif, ya. Fiktif, nah, atau tidak benar, ya, hanya reka. Contohnya legenda Danau Toba. Ini adalah cerita fiksi atau teks fiksi, tulisan atau karya fiksi, fiktif, imajinasinya. Ini boleh dibaca sayangnya. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Ya, itu ada 3 aja ya sayangnya. Ada 3, boleh dibaca. Ada di halaman 12. Ada 3 tokoh yang ada di teks fiksi atau fiktif. Ada 3, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada 1 atau 2 figur tokoh protagonis utama dan dibantu tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh protagonis biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca atau pendengar. Ya, kalau dilihat, ya petani jagung kemarin yang sabar itu ya termasuk tokoh protagonis. Tokoh antagonis ada tokoh yang menjadi penentang cerita. Nah, ini biasanya nih yang kemarin cerita semut melawan gajah. Nah, berarti tokohnya antagonisnya gajah. Tokoh tritagonis, tokoh pembantu saja atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Kalau cerita Boboiboy berarti Adudu, ya, itu antagonis dibantu oleh robot, ya, prob. Nah, itu prob itu tritagonis berarti. Atau Boboiboy sendiri itu dibantu, ya, yang itu siapa lagi tuh, Gopal, ya, atau Feng itu termasuk tritagonis. Kalau Boboinya protagonis. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dipahami. Semoga Allah menerima puasa dan ibadah-ibadah kita pada tahun ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.